Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di tutorial Kalkulus 1 pertemuan ketiga. Tapi ini belum saya anggap pertemuan ketiga karena ini adalah materi tambahan aja. Seperti yang aku bilang waktu kemarin bahwa kita ada yang belum kita bahas ya, ada materi yang belum kita bahas yaitu terkait sistem koordinat Kartesius dan polar dan juga untuk menggambar grafiknya. Dan ini saya bahas karena tiap tahun itu di UTS tuh muncul gitu. Nah gitu ya. Nah nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke materinya. Nah jadi pada bab ini kita akan membahas cara merepresentasikan dan mengonversi persamaan kurva baik dari Kartesius ke kutub ataupun kutub ke Kartesius. Nah kata kuncinya itu ada di sini guys. Nah kita perlu apal tuh hubungan dasar untuk sistem koordinat Kartesius dan kutub ini cuma ada empat gini rumusnya, ya harusnya hafal ya. Di mana X itu sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, dan tan theta sama dengan Y per X. Mungkin sebelum aku masuk lebih dalam ya, mungkin aku perkenalkan sedikit untuk sistem koordinat kutub. Jadi bedanya dengan Kartesius, kalau kutub itu dia pakainya R dan theta gitu. R itu apa? R itu jari-jari panjang ya. Theta itu derajatnya. Jadi misal untuk theta sama dengan 0 derajat gitu. Panjangnya misal untuk gini, aku tulis theta sama dengan 0 0 0 radian sama aja lah. Itu R-nya misal 2. Nah, berarti dia berada di sini. Ya, ini 2. Nah, ini theta 0 derajat, R-nya sama 2. 2. Nah, terus misal theta sama dengan pi per 4, R-nya itu sama dengan 1 misal ya. Theta pi per 4 itu kan 45 derajat. Itu kan di sini ya. Di ke sini arahnya. R-nya sama dengan 1. Kalau 2 misal panjangnya segini. Tapi dia 1. Berarti setengahnya segini kira-kira. Terus misal theta sama dengan pi per 2 atau 90 derajat. R-nya 0. Nah berarti di sini. Nah kayak gitu. Terus kalau misal kita mau gabungin. Kayak gini berarti. Nah itu namanya sistem koordinat kutub. Jadi kita pakai eh, apa namanya derajat atau apa ya yang menggambarkan sistem koordinatnya bukan pakai koordinat x dan y tapi kita menggunakan theta atau derajatnya sudutnya dan r atau panjangnya gitu dan kita umumnya anggap r lebih dari sama dengan nol tapi nggak mesti tapi kalau misal r-nya kurang dari nol berarti misal theta sama dengan nol r-nya tuh minus 2 berarti tinggal arahnya dibalik aja di berlawanan jadi arahnya jadi sini ke sana gitu. Terus kita perlu juga melihat bentuk-bentuk yang akan itu, karena kita akan menggambar grafik ya nantinya. Yang pertama ada bentuk lingkaran. Kalau misal di sistem koordinat Kartesius itu biasanya ada yang bentuk kayak gini, terus ada juga bentuk yang kayak gini, sama dengan ini. Nah, biasanya kalau kita mau bentuk kuadrat sempurna itu lebih sulit ya. Kita juga bisa dari bentuk umum yang kayak gini, x kuadrat plus y kuadrat plus AX plus BY ini maksudnya A itu koefisien yang nempel dengan variabel X, B juga, dan C plus C itu konstanta. Nah itu diingat-ingat untuk titik pusatnya yaitu minus A per 2, minus B per 2. Dan jari-jarinya itu
Ya pusatnya dikuadratin, ditambahin, dikurangi C. Dikurangi ya, ini bukan ditambah. Jadi kalau misal C-nya negatif di sini, berarti ini jadi positif. Negatif, negatif lagi gitu. Terus, bentuk umum yang sering muncul nih di koordinat kutub. R sama dengan A, itu berarti dia jari-jarinya sama dengan, misal A-nya 3 gitu. Berarti ya udah, theta berapapun, jari-jarinya 3. Berarti itu lingkaran, nah ini jari-jarinya 3. Ini 3, ini 3, ini minus 3 gitu. Terus A cos theta, lingkaran juga, tapi di kanan. A sin theta di atas. A cos theta plus B sin theta itu antara kanan sama atas tergantung bobot A dan B-nya gitu. Terus R sama dengan A kali 1 plus cos theta itu kardioda atau bentuknya jantung, kayak mirip love gitu, tapi gini, tapi ininya, nah ininya melengkung nggak lancip. Kalau love kan biasanya lancip gitu kan, gitu. Terus tips untuk mengkonversi tadi ya, kita pakai rumus yang tadi X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, terus R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Atau yang tan theta juga bisa, X per Y itu. Y per X atau X per Y tadi? Y per X, sorry, kan sinus per kosinus ya. Terus kalau Kartesius ke kutub, sama aja. Kita perlu sering-sering latihan juga buat biar terbiasa gitu. Nah, ini kalau misal ada bentuk R sama dengan A cos theta plus B sin theta, kita bisa juga kalikan kedua ruas dengan R. Jadi R kuadrat sama dengan R cos theta plus B R sin theta. R cos theta dia menjadi X. Di sini R cos theta menjadi X. Dan R sin theta menjadi Y. Jadi persamaan lingkaran ya. Terus contoh nih. Contoh soalnya R plus 1 per R sama dengan 2 cos theta minus 6 sin theta. Nah, ini ada seper R-nya. Kita enaknya dikalikan dengan R ya, biar dia nggak ada R di bawah. Jadi R kuadrat plus 1 sama dengan R 2 cos theta minus 6 sin theta. Nah, terus dijabarin ini jadi 2 R cos theta minus 6 R sin theta. Nah, R cos theta itu X, R sin theta itu Y. R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi seperti ini, dan jadilah lingkaran. Nah, lingkaran, untuk membuat kuadrat sempurna ini kadang juga susah ya guys. Agak susah, ya. Mungkin buat yang terbiasa ya gampang. Aku juga bisa uh, bikin lingkaran dari persamaan yang ini aja. Jadi titik pusatnya adalah minus A per 2. Berarti ini 2 minus minus 2 per 2 sama dengan 1. Dan yang ini minus 3. Terus jari-jarinya tinggal dikuadratin, dikuadratin, ditambahin, dikurangi C. Ketemu jari-jarinya nanti 3. Gitu. Nah, terus ini kalau yang dari Cartesius ke polar, polar itu sama dengan kutub ya maksudnya. Ini X kuadrat minus X plus Y kuadrat plus ini sama dengan 0. Nah, kita kalau ada X kuadrat Y kuadrat, kita langsung ganti R kuadrat gitu. Terus X kuadrat plus Y kuadrat ini juga R kuadrat, diakarin jadi R aja. Terus didapatlah kayak gini. Nah, kalau misal ini biasanya tuh kita juga dapat dua persamaan gitu. Ada R dikali apa sama dengan 0. Ini kan udah difaktorin gitu. Jadi ini kan persamaannya ada dua, R sama dengan 0 atau R sama dengan cos theta minus 1. Nah, kita pakai yang bukan 0 biasanya. Karena kalau yang R sama dengan 0 itu kan berarti lingkaran dengan jari-jari 0. Ya dia cuma titik pusat aja ya, bukan persamaan. Gitu. Terus ini ada contoh lagi. X plus 1 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 plus kayak gini.
Nah, ini juga bisa dijabarin, terus yang X kuadrat sama Y kuadrat dikumpulin jadi R kuadrat, X-nya ganti R cos theta, terus sama dia juga difaktorin, ketemu R sama dengan nol atau R sama dengan ini, gitu. Cepet aja ya guys, ini karena fokusku ke menggambar grafik, enak. Nah, terus kalau misal udah ketemu itu, kalau misal mau menggambar, kita juga bisa periksa simetri, kesimetrisan dari grafik tersebut. Bisa kita tes, dimasukin tetanya minus theta, apakah dia sama dengan f theta atau enggak. Kalau f ini atau r ya sama aja. F minus theta sama dengan f theta, itu berarti simetris terhadap sumbu x. Atau kita bisa juga mencari sudutnya dari 0 sampai 180 derajat aja. Nah, ketika udah sampai 180 derajat, baru kita cerminkan, karena dia simetris terhadap sumbu X. Terus ini, F P minus theta sama dengan F theta simetris terhadap garis theta sama dengan pi per 2 atau sumbu Y gitu ya. Berarti kita cukup nyari dari minus pi per 2 sampai pi per 2 juga boleh. Nah, misal kayak gini, nah dia berarti tinggal diduplikat, dicerminkan hasilnya kayak gini. Terus yang f theta plus pi sama dengan minus f theta simetris terhadap titik asal. Jadi dia contohnya kayak lingkaran gitu kan, titik asal. Dia cukup ambil satu titik aja, terus semua dianuin gitu. Terus kalian juga bisa pakai untuk latihan aja ya, jangan dibiasain gitu. Kalian coba membuat gambarnya dulu, terus kalian bisa cek dengan Desmos atau GeoGebra boleh untuk mengecek hasil kalian. Oke, aku pause dulu sebentar. Oke, next kita lihat juga lagi bentuk kurva yang sering muncul. Nah, ini ada lingkaran yang itu tadi, R sama dengan cos theta plus B sin theta. Terus ada garis aja, theta sama dengan theta nol. Itu dia garis aja. Terus lingkaran yang bergeser itu A cos theta, sin theta. Berarti kalau cos itu defaultnya itu di kanan, kalau sin di atas. Terus kardio apa sih ini? Kardioda, lima kon dan sebagainya. Itu bentuknya A plus B cos theta. Kenalkan sebagai bahan lanjut. Ketahuan nih aku bikin materinya pakai ChatGPT. Nggak apa-apa guys. Nah ini ada contoh latihan ya. Bisa kalian selesaikan nanti kalau aku nanti bakal kerjain yang soal UTS aja. Next ya, ini ada kurva polar lanjutan. Itu udah banyak. Ini yang lebih advance sebenarnya. Ada kardioda, terus lima kon. Nah sebenarnya kardioda itu lima kon juga. Salah satu bentuk lima kon. Terus ada mawar, ada lemniscate, ada spiral, dan konik. Nah, tapi kayaknya ini nggak perlu kita dalami semua. Mungkin yang kita perlu itu satu aja ini, si lima kon ini. Nah, bentuknya itu A plus B cos theta atau A plus B sin theta. Nah, itu bentuknya itu bisa kita klasifikasikan berdasarkan A dan B-nya. Bisa juga yang A per B kayak gini juga bisa. Nah, yang pertama kalau A per B itu kurang dari satu atau di sini nilai mutlak A kurang dari nilai mutlak B gitu ya, secara umum. Terus kalau yang sama dengan satu berarti nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B. Terus yang ini, gimana ya itu. Terus yang ini nilai mutlak A
itu lebih dari sama dengan nilai mutlak B kali 2. Nah, yang ini berarti kurang dari 2B ya. Berarti gini ya kira-kira. Kalau ada salah bisa dikoreksi aja. Tapi kita nanti bakal lihat. Nah, yang pertama yang ini yang A-nya itu sama dengan apa kurang dari B itu dia bakal inner loop atau bentuknya tuh kira-kira kayak gini. Mana ya contohnya? Nah, gini lah. Nah, ada inner loopnya gitu. Terus kalau A sama dengan B dia kardioda berarti dia kayak gini. Terus kalau yang ini template 5 kon itu biasanya tuh mirip hampir kardioda tapi dia nah kayak gitu. Kayak ada yang apa ya? Memotong di sini ada yang keiris gitu. Nanti kita lihat lah. Convex 5 kon itu hampir kayak lingkaran tapi sebenarnya ada cekungnya karena dia ini A lebih dari 2B apalagi semakin gede itu nggak kelihatan cekungannya. Nah, terus ada kurva mawar tapi kayaknya ini nggak muncul deh tapi nggak apa-apa. Bentuknya R sama dengan A cos n theta atau R sama dengan A sin n theta. Nah, jika n ganjil dia jumlah kelopaknya n. Jelek banget. Misal kayak gini ya, aku nggak ngerti bentuknya sih. Nah, ini 3 berarti dia n-nya 3 biasanya. Terus n genap jumlah kelopaknya tuh 2n. Kalau misal A cos 2 theta, nah berarti dia kelopaknya ada 4. Terus amplitudonya itu A, panjang tiap kelopak. Next ada lemniscate. Ya ini apa ya? Aku belum tahu juga. Coba kalian cek lah ini gambarnya kayak gini. Tapi ini untuk pengetahuan aja. Kayaknya nggak keluar juga di ujian. Terus ada spiral. R sama dengan A theta. Terus ada konik dalam bentuk polar. Wah, ini lebih advance lagi ya. Tapi nggak aku fokuskan di sini. Next, kita udah masuk ke sifat simetri umum pada kurva polar. Lagi ya kayak tadi ya. Kita bahas lagi. Maaf jika materinya agak kemana-mana. Tiba-tiba membahas apa, tiba-tiba membahas apa. Tapi nggak apa-apa. Kita yang penting untuk menggambar grafikan. Nanti nanti aku contohin. Nah, sifat simetri umum tadi aku udah jelasin juga. Yang pertama ada simetri dengan sumbu X, dia berarti R negatif theta itu sama dengan R theta. Terus kalau misal simetri terhadap sumbu Y, sumbu Y itu theta R pi minus theta sama dengan R theta. Contohnya adalah sinus. Kalau ini contohnya adalah cosinus. Kita tahu ya cos minus A sama dengan cos A. Kalau di sini sinus B minus A sama dengan sin A. Terus ini simetri terhadap pusat origin gitu. Terus ini tips plottingnya buat tabel theta sama R-nya. Nggak harus sampai 2pi. Kalau misal ada kesimetrisan, simetri terhadap sumbu X berarti kita dari 0 sampai 180 derajat aja. Terus kalau misal simetri terhadap sumbu Y, kita bisa dari minus ini sampai sini. Minus 90 sampai 90 derajat. Oke, kita masuk ke ilustrasinya. Dari tadi kita belum ada gambar ya. Kita contoh sini, R sama dengan A. Itu kayak gini. Misal R sama dengan 2 ya.
berarti ini jari-jarinya dua. Jadi baik ini ke sini pun, ini anggap aja lurus, ini dua panjangnya. Terus R cos theta. Nah, ini bentuknya di kanan. Ini kan maksudnya pusat koordinat. Nah, ini di kanannya. Defaultnya ya. Kalau misal jadi dua atau ditambahin itu udah beda lagi. Terus sinus theta. Ini di atas. Terus A cos theta plus B sin theta. Nah, di sini aku ambil contoh yang cos yang A-nya itu satu, B-nya itu dua. Nah, itu bakal nggak di atas banget, nggak di kanan banget, tapi dia masih agak atas, tapi agak kanan gitu lah. Karena sinnya yang lebih berat, berarti dia lebih ke atas, ke kanannya dikit, sebesar satu gitu. Terus ini kardioda, R sama dengan satu plus cos theta, dan R sama dengan satu plus sin theta. Kenapa dia kardio? Karena ini kan, ini A ya, ini A, ini B. B-nya satu ya, satu cos theta gitu. Jadi ini juga A, ini juga B. Di sini nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B. Jadi dia kardiot. Lihat bentuknya kayak gini. Terus ini 5 kon dengan inner loop jika nilai mutlak A kurang dari nilai mutlak B. Di sini A, di sini B-nya. Nah, kayak gini maksud aku. Jadi dia kayak gini, tapi di dalamnya ada kayak gininya. Terus ada dimplet, bacanya apa sih ini dimplet 5 kon itu kalau misal A lebih dari B, tapi nggak nyampe dua kalinya biasanya. Atau maksimal dua kalinya lah. Ini B-nya satu. Nah, berarti dia kan A sama dengan dua b kan. Nah, ini template tuh kayak gini. Nah, dia kayak ada yang membatasi di sini. Di apa namanya? Di X sama dengan minus satu ya. Terus yang terakhir kalau A lebih dari B, tapi udah gede gitu, rasionya jauh. Ini kan berarti A-nya sama dengan tiga b gitu kan. Kalau yang tadi A sama dengan dua b. Nah, ini sebenarnya dimplet juga, cuma dia nggak kelihatan di sini karena motongnya kecil. Begitu guys. Ini udah contoh-contohnya. Next kita bakal bahas soal UTS. Sebentar aku ambilin note dulu buat kita gambar. Oke, kita anu ya. Nah, ini soal yang pertama. Aku cek share screen-nya aman. Nah, ini soal tahun lalu. Nyatakan persamaan berikut dalam persamaan kutub. Selanjutnya gambar grafik. Kita tulis lagi di sini yang agak gede. X plus satu kuadrat plus Y kuadrat sama dengan satu plus akar X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, ini bisa kita jabarin. Ya, X kuadrat plus 2X plus satu plus Y kuadrat
plus satu sama dengan satu plus akar x kuadrat plus y kuadrat. Kita tulis mungkin rumusnya di sini ya. Ingat x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, x sama dengan r cos theta, y sama dengan r sin theta, dan tan theta sama dengan y per x. Nah, dari sini kita lihat udah ada x kuadrat, y kuadrat, sama ini x kuadrat plus y kuadrat. Kita ganti aja dia, berarti tinggal r kuadrat, ini ya, x kuadrat dan y kuadrat jadi r kuadrat, terus plus 2x plus 1. 2x itu kan r cos theta, kita ganti 2r cos theta plus 1 sama dengan 1 plus akar r kuadrat. Nah, ini satu sama satu hilang ya, kedua ruas kita kurangi satu, r kuadrat plus 2r cos theta. Ini yang ini r ya, sama dengan r ya, akar r kuadrat sama dengan r. Kita pindah ke kiri jadi minus r sama dengan 0. Ini ada r, ada r, ada r, kita bisa faktorin r plus 2 cos theta minus 1 sama dengan 0. Jadi di sini r sama dengan 0 atau r sama dengan yang ini sama dengan 0, yaitu R sama dengan 1 minus 2 cos theta. Gitu guys. Ini sebenarnya tadi ada ya di contoh. Gak apa-apa, kita bahas lagi. Nah, kita ambil yang ini. Nah, terus kita selanjutnya adalah untuk menggambar grafik ya, enaknya. Itu cek simetri. Sebenarnya kalau misal kalian udah terbiasa, kalian akan tahu kalau ini simetri terhadap sumbu X. Tapi secara matematis kita bisa cari juga. Yang pertama kita cek adalah R minus theta. Sama dengan apa? Kalau ini kan 1 minus 2 cos tetanya kita ganti minus theta gitu ya. Minus theta. Nah, kita tahu cos minus theta itu sama dengan cos theta. Berarti 1 minus 2 cos theta. Nah, ini sama, nggak berubah. Berarti ini sama dengan R theta. Simetri terhadap sumbu X. Terus yang R pi minus theta sama dengan 1 minus 2 cos pi minus theta. Sama dengan 1. Nah, cos pi minus theta itu minus cos theta. Berarti minus 2 minus cos theta. Ini kali ya maksudnya. Sama dengan 1 plus 2 cos theta. Ini enggak sama dengan r theta. Terus yang terakhir ada theta plus pi. Pi plus theta sama aja. Sama dengan 1 minus 2 cos theta plus pi. Itu dia sama jadi kayak gini. Minus 2 minus cos theta sama dengan tandanya jadi plus. Nah, ini bukan r theta. Nah, jadi dia simetri terhadap sumbu X. Nah, karena simetri terhadap sumbu X, kita bisa mencari theta dan tetanya itu dari 0 sampai 180 derajat aja. Atau 0 sampai pi, gitu ya. Oke, kita langsung aja. Kita bikin tabel gini, theta dan nilai R-nya. Misal tetanya 0. Kita lihat. 1 minus 2 cos 0. Cos 0 itu kan 1. 1 minus 2 sama dengan minus 1. R-nya minus 1. Dan juga selanjutnya kita cari untuk sudut istimewa aja ya. Kita perlunya kayaknya.
karena nggak boleh pakai kalkulator juga kan. Di sini satu minus, ini cos pi per 6 kan setengah akar 3, berarti satu minus akar 3. Begitu seterusnya didapatkan satu minus akar 2, terus saat pi per 3 itu dia bakal jadi nol. Satu, oh ini bisa kayak gini deh. Oh iya, hmm, 2 pi per 3, 3 pi per 6, 5 pi per 6, dan terakhir adalah pi. Nah, di 2 pi per 3 itu ada 2, 3 pi per 6 itu ada satu plus akar 2, 5 pi per 6 ada satu plus akar 3, dan terakhir yang di pi itu dia cos pi itu kan minus satu ya. Minus satu dikali minus 2 itu 2, satu plus 2 adalah 3. Nah, kita udah dapatkan tabel kayak gini. Nah, kita kan nggak tahu nih, satu minus akar 3 dia panjangnya berapa, semi akar 3 berapa. Nah, kita harus hafalkan juga yang sering muncul itu, kita nggak usah itu ya, nggak usah terlalu presisi. Kita tulis aja akar 2 itu sama dengan 1,4 dan akar 3 itu sama dengan 1,7. Nah, jadi yang di sini satu minus akar 3 itu dia sama dengan satu dikurangi 1,7. Berarti 0,7 ya. Minus 0,7 gitu. Tulis di mana nih? Dia minus 0,7 terus satu minus akar 2 itu berarti satu minus 1,4 berarti minus 0,4. Satu plus akar 2 berarti 2,4. Satu plus akar 3 berarti 2,7. Gitu aja. Ini aja kok, dua ini doang yang sering yang biasanya muncul, kalian tulis. Nah, sekarang step untuk menggambar grafiknya. Kita bikin, nah, ternyata bisa gini. Enak kali nih. Set. Nah, kalau di kertas nggak bisa ya? Nggak apa-apa. Kita lihat nilainya, dia di antara minus satu, pokoknya satu, 2, sampai 3. Maksimal 3 kan paling gede. Maksudnya absolutnya. Nah, kita biar agak rapi dikit, kita tandai dia satu, 2, 3 masing-masing. Satu, 2, 3. Kira-kira aja lah ya. Satu, 2, 3. Nggak pas juga nggak apa-apa, tapi ya jangan jangan terlalu ngaco banget. Nah, udah satu, 2, 3 nih. Terus kita lihat yang 0 derajat, 0 radian itu dia panjangnya minus satu. 0 derajat kan ke sana. Ini 0 derajat, ini 90 derajat gitu ya. Nah, dia panjangnya satu. Nah, kalau minus satu. Nah, kalau satu kan ke sana, kalau minus satu berarti ke sana. Nah, kita buat titik, aku mungkin ganti warna ya. Pakai merah kali ya. Gimana sih? Nah, pakai merah aja. Nah, minus satu tuh di sini. Kita ambil titik di sini. Terus, pi per 6 itu minus 0,7. Pi per 6 kan 30 derajat. Aslinya di sini nih. Di sini. Nah, dia minus 0,7. Berarti panjangnya 0,7 tapi arahnya berlawanan. Nah, kalau satu di sini kira-kira minus 0,7 tuh ya kurangi sedikit gini ya. Terus pi per 4 atau 45 derajat. Aslinya di sini dia minus 0,4 berarti kira-kira setengah lah ya di sini. Terus pas pi per 3 atau 60 derajat dia nol nilainya berarti di sini. Terus pi per 2 90 derajat ya nilainya nol. Oh enggak ding, di sini ding satu ding. Nah, pas 90 derajat di sini ya kok bisa tiba-tiba muncul gitu ya. Di satu ini ya.
Terus apa? Apa ini? 2 pi per 3 atau 30 derajat dari 90, dari 90 derajat, 120 derajat. Itu panjangnya 2 dan positif, berarti arahnya tetap ke sana ya. Ini 2 kira-kira panjangnya segini kali ya. Terus ini 2,4 di, wih, kayaknya ini kurang itu deh. Oh, kok per 6 sih? Per 4, sorry. 3 pi per 4, sorry ya. 3/4 pi atau apa ini namanya? 45 derajat tapi yang di sini. Dia panjangnya 2,4 nih. Kayak 2 tapi panjang lagi. Panjang lagi di sana kali ya. Nah, sini. Terus yang ini 5 pi per 6 di sekitar sini panjangnya 2,7, makin panjang aja dia. Di sini dan terakhir di pi itu nilainya 3. Berarti di sini. Udah. Nah, terus gimana kita menghubungkan ini? Kita sebelumnya harus tahu dulu kalau ini bentuk apa. Nah, ini kan 1 - 2 cos theta ya. Kita lihat di sini. Dia A sama dengan 1, B-nya sama dengan -2. Nilai mutlak A itu dia kurang dari nilai mutlak B. Nah, ini berarti 5 kon dengan inner loop. Seperti yang udah itu, coba kalian back aja di videonya. Bentuknya mirip kayak gitu. Nah, karena ini inner loop dan dia simetris terhadap sumbu sumbu anu, sumbu X gitu ya. Nah, ini dari sini kan dia berjalannya nyampe sini. Nah, tapi kan secara naluri aja ya, dia gak mungkin dari sini tiba-tiba naik ke sini lurus gitu ya. Kan dia kurvanya mulus gitu. Jadi haruslah kayak gini biasanya. Kayak gini. Nah, udah kira-kira yang mulus kayak gimana? Nah, nah setelah udah dapat kayak gini, kita proyeksikan pencerminannya. Ya udah pencerminin aja terhadap sumbu X. Nah, kalau misalnya kayak gini, dia berarti kayak gini. Kalau misal kayak gini berarti dia kira-kira kayak gini. Terus kira-kira aja lah ya. Oh, ini jangan lupa dikasih -1, ini -1, ini 1. Dia di sini berarti panjangnya berapa? 3 tadi ya. -3. Nah, udah kayak gini dapat 100 lah ini. Sudah begitu caranya, guys. Next ya, next kita bahas soal 2 tahun lalu. Coba kita urut aja ya. Aku kopasin dulu anunya, soalnya. Soalnya biasanya nggak terlalu sulit kok, guys. Ini cuma ngetes pemahaman aja, bukan ngasah otak atau apa. Nah, ini soalnya seperti ini. Nah, kalau tadi Kartesius ke kutub, sekarang kutub ke Kartesius. Nah, kutub ke Kartesius, biasanya persamaan dalam Kartesius itu dia akan menjadi lingkaran biasanya, tapi aku nggak berani jamin ya. Karena kita nggak punya persamaan kayak gini yang umum itu di Kartesius gitu. Biasanya persamaan kayak 5 kon kardioda itu persamaannya dalam koordinat kutub. Oke, tapi nggak apa-apa. Kita anggap aja begitu. Itu mungkin buat hipotesa awal ya. Kalian juga perlu observasi apakah ini beneran lingkaran atau enggak. Gitu. Nah, pertama first impression yang kita lihat dari persamaan ini adalah ada R di bawah nih. Kita bisa kalikan kedua ruas dengan R. Jadi R kuadrat sama dengan 2R cos theta minus 4R sin theta plus 1. Nah, udah gampang kan? R kuadrat itu kita ganti X kuadrat plus Y kuadrat. R cos theta itu X, 2X minus 4
R sin theta itu Y plus satu. Kalau kita pindahin semua ke kiri, X kuadrat biar sama dengannya sama ya. X kuadrat plus Y kuadrat minus 2X plus 4Y minus satu sama dengan nol. Nah, ini lingkaran jelas titik pusatnya adalah minus A per 2. Ini A-nya kan minus 2. Berarti lingkaran dengan titik pusat minus A per 2. Berarti satu koma minus B per 2. Berarti minus 2. Jari-jari sama dengan akar satu kuadrat plus minus 2 kuadrat, atau aku tulis minus 2 kuadrat adalah minus C. C-nya minus satu, berarti minus C minus minus satu, jadi plus satu sama dengan 4 eh, akar 6. Udah gitu kan lingkaran. Tapi sebenarnya R itu nggak perlu sebenarnya. Kalau misal kalian punya jangka, apa ya namanya, yang buat gambar lingkaran itu nggak perlu. Atau punya koin 500-an, tapi koin nggak fleksibel ya kalau misal kita pengen lebih gede. Oke, sekarang kita lanjut gambar grafiknya. Oh iya kan tadi bisa gue bikin lurus ya. Oke, ini kayaknya lurus. Set. Oke, kayaknya lurus ini. Nah, panjangin lagi lah. Dari jarinya akar 6. Akar 6 berapa? Aku juga nggak tahu. Berarti dikurang dari akar 9. Gini ya, kurang dari akar 9 tapi lebih dari akar 4. Berarti di antara 2 dan 3 gitu ya. 2,5 atau berapa lah. Nggak tahu, kalau kalian yang ngerti cara nyelesain boleh. Tapi kita lihat aja di titik pusat 1,2 dan jari-jarinya nggak nyampe 3. Kita bisa mungkin sederhanakan membuat anunya, apa, titik-titiknya seperti tadi 1, 2, 3 aja nyampe 3. Per kita buatnya, oh ini kegedean, 1, 2, anggap aja sama lah ya ini, 1, 2, 3 dan 1, 2, 3. Nah udah anggap aja sama. Terus yang bawah kayaknya terlalu ngaco. Oke. Terus 1, minus 2 di mana? Ini kan 1, minus 2 di sini. Dia berarti di sini. Kita pakai ini ding gambarnya merah ya. Di sini. Terus jari-jarinya akar 6. Nah, sebenarnya agak susah ya kita mau anu-anunya. Kita mending pakai titik potong dengan sumbu X atau sumbu Y. Gimana ya? Kita taruh di sini deh. Tinjau tipot titik potong tipus titik pusat dengan sumbu X atau Y, terserah kita lah. Sumbu X dulu. Berarti dia Y sama dengan 0 ya. Berarti X kuadrat minus 2X minus satu. Ini kan 0 ya, yang ini. Ini ganti 0, berarti X kuadrat minus 2X minus satu sama dengan 0. X-nya berapa? Bisa nggak sih ini difaktorin? Minus satu berapa? Berapa? Hasilnya minus 2. Oh iya, aku nggak tahu. Woi. Ini kayaknya nggak bisa difaktorin ya guys. Kita berarti pakai rumus ABC aja. Ingat,
Ingat apa? Ingat lagu. Negative b plus or minus the square root of b square minus 4ac over 2a. Nah, ini. Jadi jadi inilah pokoknya nanti kita dapat yang minus b plus dan minus b negatif. Nah, ini aku udah hitung untuk mempersingkat juga. B-nya ini yang ini ya. Yang ini gimana ya? Gimana nulisnya? Yang ini itu B sama dengan minus A dulu ya. Kenapa B ya? A-nya itu sama dengan satu, B-nya sama dengan minus 2, C-nya sama dengan minus satu. Tinggal masukin ke sini. Nah, didapatlah untuk X-nya itu X1 sama dengan satu minus akar 2, terus X2 sama dengan satu plus akar 2. Nah, akar 2 tadi kita bulatin aja 1,4 gitu ya. Kok 1,4 sih? Oh ya, 1,4. Berarti satu minus akar 2 itu satu minus 1,4. Berarti dia minus 0,4. Betul? Terus yang ini satu plus akar 2 sama dengan satu tambah 1,4. 2,4. Nah, udah. Berarti kita anunya titik potok dengan sumbu X. Berarti di minus 0,4. Kalau ini minus satu berarti minus 0,4 kira-kira setengahnya ya di sini. Berarti di sini dan 2,4. Ini 2,4 itu di 2,5 ya kira-kira. Turun dikit. Nah, di sini. Nah, udah sebenarnya kalau kalian punya jangka ya, ini kalian jarumnya kalian letakin di sini, terus si anunya apa namanya? Si pensilnya kalian letakin di sini, terus kalian puter. Ngek gitu. Nanti ketemu lah. Tapi untuk kenyamanan dosen juga, kita lihat juga titik potok dengan sumbu Y. Berarti dia X-nya sama dengan nol gitu. Coba kita masukin di sini X-nya sama dengan nol. Berarti kita tinggal Y kuadrat plus 4Y minus satu sama dengan nol. Nah, ini bisa kalian selesaiin. Aku pakai kalkulator. Sorry, aku tidak terlalu jago untuk memfaktorkan. Nah, ini pakai rumus ini minus B plus itu juga didapatkan. Ya, Y1 sama dengan minus 2 minus akar 5. Terus Y2 sama dengan eh, minus 2 plus akar 5. Akar 5 kita nggak tahu nih. Tapi di antara akar 4 dan akar 9. Kita Y-ping aja. Kita kan udah dapat yang ini tadi. Nah, kita dibuat dibuat lingkaran aja berdasarkan ini. Tapi aku agak bingung kira-kira lingkarannya gimana. Nah, kira-kira gitu lah ya. Nah, terus kalian ya Y-ping di sini adalah tadi kan kita udah nemuin X aja. Ini minus 0,4. Di sini adalah 2,4. Nah, ini kan pasti dia bakal ketemu Y di manapun gitu ya. Terus kalian tulislah di sini. Walaupun asnya nggak tahu X-nya berapa, tapi kita tulis minus 2 minus akar 5. Yang atas minus 2. Iya, minus 2 plus akar 5. Yang ini. Gitu. Maaf ya, gambarnya jelek. Next ya, kita soal 3 tahun lalu. Satu lagi aja. Itu ini soalnya. Nah, kalau berdasarkan pola ini kayak gantian gini ya. Tapi tiga data doang sih.
Ini soal tahun lalu ini uh, nyari kutub, terus soal 2 tahun lalu nyari Kartesius, soal 3 tahun lalu nyari kutub. Nah, kayaknya soal tahun ini, kayaknya ya tebakan aku, dia bakal ke Kartesius. Jadi diketahui kutub nyari Kartesius. Berarti bentuknya lingkaran kayaknya. Kayaknya. Tapi kita nggak ngerti ya. Kita harus belajar semuanya. Oke, kita dari sini nih. Kita lihat x kuadrat plus y kuadrat. Ada x kuadrat plus y kuadrat. Ingat rumus tadi, x kuadrat plus y kuadrat berarti kita bisa tuliskan sebagai r kuadrat. Yang ini sisa minus x itu r cos theta. Yang ini plus akar r kuadrat sama dengan 0. Akar r kuadrat kita tulis r aja. Nah, di sini ada r. Bisa kita faktorkan r minus cos theta plus 1 sama dengan 0. Di sini r sama dengan 0 atau, kok jadi merah semua ini? Itu nanti kita gambarnya yang hijau gitu. Atau r sama dengan cos theta minus 1 gitu. Kita biar konsisten kita minus 1 plus cos theta aja gitu ya. Biar yang koefisien duluan. Yang konstanta duluan gitu. Nah, kita tinjau lagi nih yang ini. Ini kan A sama dengan minus 1. Terus B-nya sama dengan 1. Berarti mutlak A sama dengan mutlak B. Ini adalah kardiode. Kalau yang tadi mutlak A ini dia 5 koniner loop. Nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak B berarti kardiode. Udah kita lihat dari situ. Nah, habis ini stepnya kita samain aja kayak sebelumnya. Itu adalah kita cek simetrinya. Cek simetri. Yang pertama ada R minus theta. Sama dengan apa? Kita tulis di sini minus 1 plus cos minus theta sama dengan minus 1 plus cos theta sama dengan R theta. R P minus theta sama dengan udahlah itulah 1 plus cos P minus theta. Udah kita langsung aja berarti minus 1 minus cos theta. Ini enggak. Simetri dengan sumbu X. Udahlah, kita dua aja nggak apa-apa. Terus kita bikin kayak tadi, untuk yang berarti karena simetri dengan sumbu X, kita buat 0 sampai 180 derajat atau pi. Kita buat tabel theta dan R gitu. Mana aku nggak muncul garisnya. Set. Nah, ini dan R. Tetanya 0 dulu, R-nya berapa? Kita masukin minus 1, bukan yang ini. Yang mana? Yang ini. R sama dengan minus 1 plus cos theta. Oh, ini dikotakin aja lah ya, biar ke highlight. Eh, Gimana sih cara ngotakin yang betul? Kok nggak muncul? Set, set. Nah, nah nih. Minus 1 plus cos theta. Cos 0 adalah 1, minus 1 plus 1 adalah 0. Terus, untuk 30 derajat atau pi per 6, itu minus 1 plus cos 30 derajat itu setengah akar 3 ya. Iya kan? Jadi dia minus 1 plus setengah akar 3. Oh, ternyata plus setengah akar 3. Nah, kita tadi udah hafal akar 3 itu 1,7, berarti 1,7 bagi 2 itu adalah 8.
0,85 gitu ya. Minus satu plus ini sama dengan nanti ketemu. Pi per 4. Ini aku diam ya. Dengan cara yang sama. Hasilnya kayak gitu. Dan yang terakhir adalah untuk yang pi yaitu ketemu minus 2. Ini kalian hitung ya. Nah terus ini akar 3 itu 1,7 tadi bagi 2 0,85 dikurangi 1 sama dengan berarti ini minus 0,15 gitu ya. 0,15 sorry. Terus ini minus 0,3 dan di sini adalah minus 1,7. Terus di sini minus 1,85. Kita udah ketemu tabel kayak gini. Kita lanjut gambar grafiknya. Set. Oke, kita lihat di sini paling paling panjang adalah 2. Berarti kita bisa 2 aja gitu ya. Satunya agak lebar nggak apa-apa. Gini. Nah udah ini kita ini dua gitu ya maksudnya. Terus next kita anukan titik-titikkan. Pertama 0 derajat dulu. 0 derajat itu panjangnya 0 berarti di sini. Terus pi per 6 itu 30 derajat. Panjangnya minus 0,15. 0,15 itu berarti kurang dari setengah ya. Ini kan 30 derajat di sini. Kurang ini setengah kira-kira segini. Berarti 0,15 seginilah ya. Kecil kali. Tapi kayaknya emang dikit lagi deh di sini. Ya udah anggap aja segitulah. Terus yang pi per 4 atau 45 derajat itu 0,3. Tadi sepertiga. Sepertiga itu kayaknya segini. Ya kira-kira aja lah ya. Terus yang pi per 3 itu ada minus setengah. Minus setengah. Oh, sorry. Tandanya itu ya. Tandanya negatif. Berarti kita perlu bikinnya itu yang ini. Nah, bikinnya di ini ya. Berlawanan arah. Sorry, sorry. Yang 30 derajat dulu tadi. Ini minus 0,15. Berarti di sono ya. Kita ambil misal segini. Nah, itu. Terus minus 0,3 waktu 45 derajat. Ini lawannya di sini, berarti di sini. Terus minus setengah, minus 0,5. Dia waktu di 60 derajat. Jadi sekitar di sini ya. Nah, terus waktu 90 derajat dia panjangnya satu. Kok satu? Minus satu, sorry, sorry. Salah ini. Nah, minus satu berarti di sini. Asalnya satu kan ke sana, minus satu di sini. Terus 2 pi per 3 itu minus
3/2 minus 1,5 ya. Berarti sekitar di, ini kan 1,5 di sinilah ya. Terus ini minus 1,7 pas 45 derajat. Jadi lebih dari setengah, berarti sekitar sini. Terus minus 1,85, udah hampir ujung. Loh, udah ini kayaknya 1,7-nya di, ya udah sini. Terus 1,85-nya di hampir 2 ya berarti ya panjangnya. Sini. Dan yang di pi adalah 2. Gitu. Nah, udah. Karena kita udah nemu dan dia tahu bentuknya kardiot, berarti kita bisa membuat kurva yang mulus dari ini. Kira-kira segini, gini, dan gini. Nah, udah. Karena simetris terhadap sumbu X, kita tinggal buat yang mirip lagi aja. Nah, kira-kira gini. Udah. Ini tandain minus 1, ini 1, minus 1. Udah gini guys. Dijamin nilainya 100 lah. Amin. Oke, mungkin itu aja sekian tutorial kedua setengah pada kesempatan kali ini. Makasih yang udah nonton. Semoga semoga UTS-nya nanti soalnya gampang, kalian dimudahin buat ngerjain, terus hasilnya juga sesuai apa yang kita inginkan. Terima kasih, sampai jumpa, semoga bermanfaat.